Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, kader Partai Umat, bersumpah dan berjanji untuk senantiasa satu, berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Tiga, berakhlak terpuji kepada sesama. Empat, taat beribadah dan rajin beramal soleh. Lima, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. Enam, berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Tujuh, menjaga nama baik partai dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan selamat kepada seluruh pengurus Partai Umat Bangka Belitung. Semoga dimudahkan dalam perjuangan ke depan. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan semua. Silakan. Ya, alhamdulillah. Selamat Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipegang Pak. Dengan ini kami serahkan bendera Pataka Partai Umat sebagai simbol pemberian amanah kepada Partai Umat Bangka Belitung. Semoga dimudahkan dalam perjuangan ke depan, dalam melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Bismillah. Silakan. Siap. Ya. Allahu Akbar. Kibarkan. Ya. Allahu Akbar. Ya. Bacaan naskah bersama-sama ini, kami dari DPP Garda Umat resmi melantik kalian menjadi DPW Garda Umat Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'i. Amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah, kami dapat melaksanakan kegiatan kami ini Allah sesuai yang dijadwalkan. Walaupun jadwal penjadwalan kami di hari Sabtu kemarin
sudah total untuk penjemputan, Pak. Kemarin sudah luar biasa persiapan kita untuk kegiatan kita ini. Terus lanjut, ini kawan-kawan dari DPD kabupaten kota kita sekarang yang dipanggil tadi tidak hadir, itu lagi maaf bersama. Jadi sebagai laporan, alhamdulillah kami dari DPW untuk pembentukan DPD kita di kabupaten kota, alhamdulillah sudah terbentuk, Pak. Dan respon masyarakat kita di wilayah Bangka Belitung sangat responsif untuk Partai Umat kita. Jadi waktu insya Allah untuk Partai Umat kita di Bangka Belitung tidak malu-maluin, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tim kita ya, udah sembarangan orang juga di sini. Terus kami juga orang-orang tua kami, guru kami, habaib kami yang ada di Bangka Belitung pun kami seorang kami rangkul, dan alhamdulillah support dari mereka luar biasa. Dan itulah yang jadi semangat kami untuk terus berjuang di organisasi ini, Pak. Dan alhamdulillah ke depan pun kita sudah ada rencana kegiatan lanjutan setelah pelantikan ini, Pak. Jadi untuk sambutan dari Ketua DPW Babel sementara di sini, Pak. Alhamdulillah sambil sedikit belajar dan harap maklum, mohon dimaklumi untuk sementara sekarang ini inilah kondisi Ketua DPW, Pak. Masih banyak harus belajar. Pak Ben, ya, Pak Wazir, mohon dimaklumi sendiri. Yang jelas arah kita jelas, ya. Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Amin. Allahu Akbar. Kita enggak, dan kita di sini enggak sembarangan orang di partai kita ini. Alhamdulillah. Tuh nambah lagi. Semangat, bikin haru juga, iya, Pak. Coba dari dulu kami yang usia sekarang ini, coba kami dari dulu ikut organisasi kayak ini. Cuma kami tidak peduli, Pak. Kami tidak peduli dengan partai politik, kami tidak peduli dengan politik mau apa aja, kami tidak peduli. Cuman memang sekarang dalam beberapa tahun ke belakang kami ikuti politik nasional, Pak. Rupanya jauh dari apa yang mungkin orang banyak harapkan, Pak. Jauh sekali. Nah, disinilah mungkin pada umat, walaupun baru adalah opsi terbaik, pilihan terbaik untuk partai baru kita. Alhamdulillah, Pak. Dan insya Allah sebagai diberi amanah untuk ketua DPW Babel di sini, insya Allah saya bisa merangkul kawan-kawan yang ada di pengurusan dan untuk menarik simpati masyarakat kita. Ya inilah kita, inilah partai kita, murni Islam, rahmatan lil alamin. Ya. Alhamdulillah ya. Dulu saya gagal begitu ditolak di master pulang itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Partai Umat Profesor Dr. Amin Rais, yang saya hormati segenap pengurus ya, Ketua DPW MPPW Partai Umat Bangka Belitung yang baru saja dilantik, juga seluruh pengurus DPD 7 DPD ya yang ada di Bangka Belitung. Kemudian juga para hadirin, ini saya lihat para undangan, ada guru-guru kita, ada Habib juga. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih telah meramaikan acara hari ini. Jadi kami dari DPP, ini insya Allah ada beberapa rombongannya. Yang pertama ada Pak Sekjen, ya, Pak Ahmad Muhajir. Kemudian juga ada Pak Waketum, Pak Beni Soeharto. Ada Bu Eis Fatayati, Ketua DPP. Ada juga tadi DPP ada sekaligus Permata Umat ya, juga tadi dari Garda Umat ya. Ada Ketua, oh iya ini selalu ada tapi kadang ini karena warawir ini. Pak Maskur, Ketua POK, mana Pak Maskur? Ini. Ketua DPP POK ya. Juga saya ucapkan selamat tadi kepada pengurus DPW Garda Umat dan Permata Umat yang baru saja dilantik. Jadi mengawali ya pidato pada siang hari ini, saya akan menyampaikan beberapa data ya yang menggambarkan situasi yang ada di negeri ini. Sebelumnya ya, ini walaupun saya ini logatnya Jawa ya, tapi 100% darah dari ibu saya itu orang Palembang. 100% kedua dari almarhum ayah saya juga orang Palembang. Jadi sebagai orang Melayu tentu saya juga akan membuka dengan sebuah pantun ya. Kalau ada ikan di parit, insya Allah itu tandanya ada makanan. Kalau perjuangan Partai Umat di Bangka Belitung telah terbit, insya Allah itu adalah tandanya kemenangan. Jadi tadi yang saya sampaikan, yang pertama adalah bidang ekonomi. Ya. Data-data terkait bidang ekonomi. Saat ini ya, kita menikmati kemajuan zaman, kemajuan digital, ya, di mana kita cukup menggunakan jempol kita ini, kemudian menggerak-gerakkan pada satu aplikasi, dua aplikasi, ya. Kemudian kita bisa melakukan transaksi belanja online cukup dari rumah ya, sambil tiduran dan seterusnya. Ada 5 raksasa platform belanja digital di Indonesia. Ya. Kemudian nilai transaksinya tahun lalu kalau dikumpulkan itu ada 400 triliun nilai transaksinya. Tapi ya, yang agak memprihatinkan ya, bahwa 3 dari 5 raksasa belanja online ini, 3 ya, itu sejak lahir sudah milik asing. Milik asing ini tidak jauh dari Alibaba Group, SoftBank Group, dan seterusnya. Alibaba dari China, SoftBank dari Jepang, dan seterusnya. Kemudian 2 sisanya, pemegang mayoritas saham itu juga asing. Tak jauh pula dari Alibaba Group, hanya cengkraman yang itu saja. Kemudian 90% produk yang beredar pada platform tersebut adalah produk impor yang mayoritas dari China. Hanya 10% yang berasal dari produk UMKM dalam negeri. Pertanyaan kita dapat apa dari 400-an triliun tahun lalu? Yang kita dapatkan hanya ditarik pajak 10% setiap transaksi sebagai konsumen. Maka tahun lalu dikumpulkan pajak dari belanja digital itu, belanja online, ada 3 triliun. Model ekonomi seperti ini, di mana kita hanya menjadi karpet, hanya menjadi alas untuk kepentingan ekonomi asing, ini disebut sebagai ekonomi komprador, ekonomi pelayan, ya, yang melayani kepentingan ekonomi asing. Ini bukan ekonomi mandiri yang kita impi-impikan. Kemudian kedua, dalam bidang pendidikan, ada 126 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun. 126 juta. Setelah disurvei, ya, dalam 1-2 tahun terakhir ini, keluarlah hasil survei tersebut bahwa
dari 126 juta tersebut yang telah mendapat kesempatan kuliah hanya 9,7%, bayangkan. Tak sampai 10%. Jadi hanya 12 juta maksimal. Sisanya 112 juta itu belum dapat kesempatan kuliah. Karena apa? Karena disparitas atau kesenjangan ekonomi. Ya, itu mungkin data yang baru sahabat-sahabatku Anda dengar semua. Selanjutnya, dunia internasional selalu punya benchmark index, ya, benchmark untuk mengukur ya, kemampuan ataupun pencapaian ya, setiap negara dalam konteks pendidikan. Salah satunya adalah PISA. PISA ini adalah sebuah mekanisme untuk tes ya. Dia menguji 3 mata pelajaran, matematika, sains, dan juga reading atau membaca. Seluruh dunia yang ikut tes PISA tersebut, hampir seluruh negara ikut. Kemudian 2018 dilakukan tes dan dikumpulkanlah hasilnya. Dibuat ranking ya. Dari hasil tes 2018 dikumpulkan juga khusus negara anggota OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Ada 41 member, ada 41 negara anggota. Dari 41 negara anggota tersebut, dilihat hasil PISA-nya untuk matematika. Dari 41 negara, Indonesia menempati nomor 41. Nomor 41 untuk matematika. Kemudian untuk IPA, sains ya. Dari 41 negara, Indonesia menempati nomor 41. Lagi-lagi 41. Kemudian untuk reading atau membaca ya, literatur, dari 41 negara, Indonesia masuk nomor 41. Ini situasi yang sangat memprihatinkan. Ini dari dunia pendidikan. Sedikit tambahan, dalam konteks penegakan hukum, barangkali ayat yang tepat dan sangat merepresentasikan situasi di negeri kita saat ini adalah Baqarah ayat 40-an. Wa idz najjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Pemerintah ini karena takut secuil kekuasaannya diganggu, secuil kekuasaannya dicolek, diambil ya, itu melakukan segala daya, segala upaya ya, termasuk ya, cara-cara yang zalim ya, demi untuk mempertahankan kekuasaannya tersebut, sebagaimana diceritakan ayat ini. Kita lihat maka tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh ulama kita ditangkap tanpa prosedur yang jelas. Organisasi-organisasi dibuat terlarang. Itulah penegakan hukum yang ada di negeri kita saat ini. Ya, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Nah, kita sebagai partai umat tentu harus punya arah, ya, harus punya respon seperti apa ke depan melihat situasi bangsa kita saat ini. Nah, respon ini semata-mata memenuhi panggilan kita, ya, memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di Al-Baqarah ayat 30 dikatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita semua ini punya tanggung jawab, punya tugas-tugas tertentu untuk amanah-amanah tertentu yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Kemudian di Ali Imran 104 kita diarahkan wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kamu ada segolongan umat ya, segolongan umat ya, yang menyerukan kepada kebajikan, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar ya, dan itulah golongan orang-orang yang al-muflihun, yang menang, yang sukses, yang jaya. Amar ma'ruf nahi mungkar insya Allah relevan dalam konteks kehidupan kita yang relatif terbatas, kehidupan personal, kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam masyarakat yang skupnya lebih kecil. Namun berbicara dalam kehidupan bernegara, kita berbicara tentang pemenuhan hak-hak umatnya, hak-hak warga negaranya. Maka kita berbicara lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Yang tadi al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, kemudian menjadi al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Dan itulah semangat dan semboyan kita, tagline perjuangan kita, lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Nah, tentu kita harus punya proyeksi ya, kemana kita akan mengarahkan perjuangan ini. Nah, Partai Umat ya,
kita mengajak segenap anak bangsa yang lain untuk punya mimpi, untuk punya impian, ya. Negeri seperti apa yang kita idam-idamkan ke depan ini, ya. Ya. Negeri seperti apa yang kita idam-idamkan, yang kita sebut negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Maka berikut adalah 7 mimpi atau impian Partai Umat untuk Indonesia. Yang pertama adalah kita, ya, berangan-angan bermimpi agar memiliki agenda pembangunan yang betul-betul berdaulat, yang betul-betul merdeka, merdeka dari sekelompok orang yang disebut oligarki, konglomerasi, korporasi, ya. Dan itu semua, ya, yang mengutamakan kepentingan-kepentingan kelompok, bukan kepentingan umat. Itu yang pertama. Jadi kata kunci adalah agenda pembangunan yang merdeka dan berdaulat, ya. Yang kedua, tentu kita ingin, ya, kita berharap memiliki kepemimpinan baik nasional, regional, lokal yang punya integritas, punya profesionalitas, dan berdedikasi sepenuhnya untuk umat, untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, insya Allah kita berharap tentu memiliki pemerintahan yang mengusung, ya, prinsip-prinsip clean government dan juga good governance, ya, yang bersih, yang tidak korup, yang transparan, ya, kemudian akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, dan juga ada partisipasi dari segenap umat, segenap masyarakat. Selanjutnya nomor 4, ya, kita ingin membangun ekonomi yang mandiri, bukan yang komprador tadi, yang menjadi karpet untuk orang asing, tapi kita ingin menjadi, ya, bangsa yang punya kekuatan ekonomi yang bisa berdiri sendiri, ya, yang tidak tergantung pada bangsa lain. Insya Allah, ya. Kemudian nomor 5, tentu kita harus punya proyeksi sebagai negara yang besar, ya. Sampai dari barat ke timur kita harus dibagi 3 waktu, punya 17.000 kepulauan, 17.000 pulau, punya 1000-an suku, ya. Tentu kita harus punya militer yang mumpuni, ya, yang profesional dengan persenjataan yang sesuai kebutuhan bangsa yang besar ini, ya. Kemudian nomor 6, ya, tentu semua keputusan politik ke depan, ya, kebijakan-kebijakan harus punya standar nilai, ya. Standarnya tentu adalah pada moral dan etika. Dalam bahasa agama adalah akhlak kita, ya. Yang terakhir 7, ya, kita berharap untuk memiliki, ya, pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai moral, ya, yang sekaligus terjangkau, ya, melihat data tadi bahwa 90%, ya, populasi Indonesia di atas 15 tahun belum dapat menjangkau baik secara biaya dan juga dan seterusnya, ya, variabel lain. Jadi kita ingin pendidikan yang berorientasi nilai-nilai moral sekaligus terjangkau yang dapat diakses secara luas dengan biaya gratis ataupun biaya yang sangat murah, insya Allah. Nah, itu adalah 7 mimpi besar Partai Umat untuk Indonesia. Untuk mewujudkannya tentu kita harus mengambil langkah. Insya Allah, ya, langkah yang kita ambil yang pertama adalah jangka pendek, langkah-langkah kontributif. Jadi saya mendorong seluruh pengurus DPW, DPD, ya, untuk menyasar, untuk berusaha mewujudkan 7 mimpi ini. Sasar yang mampu dilakukan di daerahnya masing-masing, umpamanya pendidikan, lakukan, buatlah forum-forum pendidikan, tidak perlu formal, ya. Yang penting bisa mengajak sebagian besar anak bangsa untuk turut belajar. Ekonomi, insya Allah Partai Umat, ya, akan membuat satu jejaring UMKM, ya. Kita namakan Pasar Umat, memanfaatkan atau mengintegrasikan pengurus kita yang dari DPP, dari DPW yang sudah ada 34 itu, sudah ada 500-an DPD kabupaten kota, dan juga sudah ada lebih dari 5.000 DPC, itu sebagai jejaring UMKM kita. Jadi bayangkan, produk kita insya Allah di Bangka Belitung ini nanti bisa dijual di kantor DPW ataupun DPD yang ada di seluruh Indonesia. Bisa dijual di timur sana, di Papua, bisa jual di barat sana, di Aceh, ya, di Jawa, dan seterusnya, di Kalimantan, dan seterusnya, ya. Itulah konsep dari Pasar Umat. Begitu nanti sudah established, sudah jadi, kita akan transform menjadi marketplace digital, seperti platform digital belanja online tadi. Tapi yang membedakan, jika 90% produk yang dijual pada platform digital tersebut adalah produk asing, insya Allah nanti di marketplace digital Pasar Umat
yang akan dijual 90% adalah produk dalam negeri, insya Allah. Ya. Ya. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Sebelum saya tutup, mohon maaf saya agak lupa, proyeksi selanjutnya, tadi yang jangka pendek ya, yang 2024, maka untuk mewujudkan mimpi ini tadi, itu insya Allah kita akan lebih mudah ya, lebih pas dengan cara-cara konstitusional, yaitu menduduki kursi-kursi legislatif, kursi-kursi eksekutif mulai dari kepala daerah, mulai dari bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, insya Allah menteri, bahkan insya Allah presiden, insya Allah, kalau Allah sudah mengendaki, kenapa tidak, insya Allah. Nah untuk itu semua sahabat-sahabatku, mohon Anda semua harus bersiap, harus ada yang menduduki, memproyeksikan diri sebagai anggota legislatif, ya. Baik DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, hingga DPR RI. Insya Allah siap? Insya Allah siap ya? Insya Allah kita harus semua siap ya. Baik, kiranya begitu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu perkataan Nabi Syuaib, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi yunib. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah, ya. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya akan memberikan katakanlah kerangka keagamaan dari yang telah disampaikan oleh Ketua Umum kita yang tadi membuat kita sedikit bukan terkejut tapi terpana bahwa beliau dan kita semua memang harus mempunyai mimpi besar. Tadi ada 7 mimpi besar buat negara dan bangsa kita dan umat kita, dan memang hal-hal itu yang saya kira selama ini missing, ya, tidak terlihat secara jelas dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade sampai sekarang ini. Besok Agustus kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan kedaulatan bangsa kita untuk ke-77 tahun, 77 years old, ya. Bukan negara yang masih muda, tapi kita punya negara sesungguhnya sudah cukup matang. Tetapi kenyataannya 77 tahun sudah berdaulat merdeka, namun yang kita capai masih amat sangat memprihatinkan. Tadi ada data yang enggak terbantahkan, bagaimana mungkin dari 41 negara yang disurvei oleh para ahli, ya, kemudian di bidang matematika, di bidang sains, di bidang reading, ya, membaca, kita adalah yang paling bawah, ya. Misalnya tadi karpet atau keset, ya, diinjak-injak, karena kita memang betul-betul bangsa besar tapi tidak dihargai oleh pergaulan bangsa-bangsa di muka bumi, ya. Jadi kita ini kadang-kadang melihat
tokoh-tokoh di atas itu mencoba mengelabui rakyat, seolah-olah kita bangsa yang hebat, bangsa yang makmur, yang sentosa, yang adil, yang penuh harapan. Besok tahun sekian kita akan keluar sebagai 7 besar dari semua negara, tetapi itu semua tidak terbukti karena tidak cocok dengan fakta, dengan data yang objektif, yang tidak terbantahkan. Nah, jadi saya tadi melihat yang diuraikan oleh Pak Ketum tadi, memang kita perlu membuat semacam agenda tadi ya, agenda pembangunan bangsa ini di masa mendatang. Karena kalau tanpa agenda yang jelas, ya, kemudian agenda bangsa kita ini dicekokkan, dipaksakan, didikte, dikomandoi oleh mereka yang dinamakan oligarki, mereka kaum korporatokrasi, kaum konglomerasi, yang semua kepentingannya itu adalah untuk kepentingan mereka dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Jadi ini sangat cerdas karena kita akan membeberkan dulu ya, seperti apa kita punya agenda. Nah, kalau agenda yang dibuat rezim sekarang ini itu jelas ya, itu agenda komprador ya. Jadi melayani, mengiyakan apa yang diperintah oleh tuan-tuan itu. Kita jadi bangsa kuli, bangsa kacung, bangsa jongos, bangsa maaf budak dan seterusnya. Nah, kalau sudah punya agenda seperti itu, memang kemudian perlu kepemimpinan. Kepemimpinan yang bagaimana? Kemudian kita tahu sekali kepemimpinan yang punya integritas, yang paham masalahnya, yang cerdas, yang sidik, amanah, tabligh, fatonah kalau kita meminjam istilah Islam ya, dari tarikh Nabi itu ya. Jadi bukan kepemimpinan yang betul-betul apa ya, tidak memahami masalah ya, sehingga seperti ini akibatnya. Ketika ada penjajahan di bidang pertambangan, di bidang kehutanan, di bidang pertanian, dan pertanahan ya, dan lain-lain, kita ini cuma diam saja, diam saja, bukan diam tapi diam, silence, ya, silence. Dan ini tentu memerlukan kepemimpinan yang bukan saja cerdas, tapi juga punya komitmen untuk bangsa dan negaranya, dan komitmen untuk oligarki yang mendikte kita itu. Ya. Nah, kemudian juga sesungguhnya ya, memang dari mana kita harus mulai. Memang untuk menyelesaikan masalah 77 tahun yang sudah berat ini tidak bisa selesai dalam satu gebrakan. Dan saya setuju, Partai Umat tidak pernah membayangkan diperlukannya revolusi sosial, diperlukannya turun jalan seperti dulu ya. Nanti sampai konflik antar horizontal, konflik antar kelompok dan lain-lain, itu harus kita hindari. Kita berpendapat kita akan menggunakan jalan-jalan demokrasi, jalan-jalan konstitusi, sekalipun demokrasi sekarang sudah tidak ada, tapi kita yakin masih bisa kita hidupkan, asal kita berani berkorban, berjuang, sungguh-sungguh. Ya. Caranya mudah sekali, yaitu membesarkan Partai Umat. Insya Allah kalau kita bisa misalnya 8%, syukur-syukur double digit 10%, maka remang-remang keadaan yang sekarang ini sudah begitu membuat pilu anak-anak bangsa dan umat, itu akan segera remang-remang ini kita sibak sehingga menjadi lebih jelas kelihatannya. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita bisa mengirimkan katakanlah 1 dapil untuk Pileg Republik Indonesia itu ada 81 ya. Kalau tiap 1 dapil 1 anggota DPR RI dari Partai Umat, maka kita sudah termasuk 3 besar. Ini berat tetapi tidak mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja,
sungguh-sungguh minta Allah pertolongan, ma'unah, ya, musa'adah dari yang di langit, ya, maka insya Allah ini bukan kemustahilan, sesuatu yang masuk akal. Ya. Nah, kalau sudah kita katakanlah menjadi ya 3 atau 4 besar paling tidak, ya ini insya Allah, ya. Nah, kemudian kita tinggal mengajak anak-anak bangsa lain dari berbagai fraksi yang saya yakin masih seirama, senada, sepandangan dengan kita. Insya Allah masih lebih besar daripada yang anti bangsa sendiri, ya. Dari situ kita dapat memulai perubahan secara damai, secara reformatif, setapak demi setapak, tapi insya Allah hasilnya lebih bagus daripada kalau kita gerusa-gerusu, daripada kita tergesa-gesa ingin cepat sampai, tapi kemudian mungkin berantakan di tengah jalan. Ya. Nah, jadi ini yang ingin saya garis bawahi. Kemudian yang kedua, berikutnya lagi, ya. Kalau kita buka Al-Quran, ya, sesungguhnya yang paling pantas jadi pemimpin buat umat manusia itu adalah orang beriman. Jadi dalam Al-Baqarah kita diberitahu dalam firman Allah itu, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah ketika Ibrahim telah lulus dari berbagai macam ujian, maka kami Allah melantik Ibrahim, ini ja'aluka linnasi imama. Aku Ibrahim, aku Allah, wahai Ibrahim, aku lantik kamu sebagai linnasi imama, imam, penghulu, pemimpin bagi semua umat manusia. Jadi teorinya manusia itu berbeda-beda bangsa, berbeda suku, berbeda agama, berbeda tradisi, berbeda etnisitas, suku dan lain-lain. Tapi kalau menurut Al-Quran yang paling pantas itu orang beriman. Hanya kemudian Nabi Ibrahim balik bertanya kepada Allah, wa min dzurriyyati, ya Allah, apakah anak cucuku juga akan mendapatkan warisan kepemimpinan? Maka Allah menjawab, la yanu ahdiz zalimin, sayangnya Ibrahim, janjiku ini tidak akan berlaku bagi orang yang zalim. Nah, jadi kita harus terus terang, kita ini sesungguhnya dalam banyak hal masih zalim. Disuruh bersatu malah bercerai-berai, disuruh jujur malah ikut korupsi, disuruh transparan malah menyembunyikan, disuruh cerdas malah makin bodoh dan sebagainya. Ini betul-betul harus kita hentikan. Dan yang kedua, dalam surat Ibadur Rahman, kita jadi begini, ada dua doa yang kita sangat akrab, yaitu doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa yang kedua paling populer adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi ya Allah, berikanlah pada kami dzurriyyah, anak cucu, ya, yang bisa menjadi pendingin mata, yang menjadi kebahagiaan kami, ya. Kemudian ya Allah, jadikanlah kami lil muttaqina imama, imam bagi orang-orang muttaqin, ya. Muttaqin yakni mukminin, yakni muslimin, ya. Nah, jadi maksud Al-Quran adalah baik untuk orang mukminin sendiri yang khas, untuk umat manusia yang lebih luas. Sesungguhnya kalau menurut Al-Quran
pimpinannya itu memang harus orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman jadi pemimpin negara, maka dia tidak pernah ingat akhirat, dia tidak pernah merasa bahwa perbuatannya di dunia ini akan dimintai pertanggungjawab besok di akhirat kelak. Dia tidak tahu pentingnya keadilan, dia tidak tahu pentingnya kemanusiaan, ya. Nah, sehingga ini meyakinkan Partai Umat bahwa sudah saatnya insya Allah ya, kita ini dengan sungguh-sungguh akan dibukakan jalan oleh Allah SWT. Ya. Jadi memang ada yang agak sinis pada Partai Umat. Mana mungkin Partai Umat bisa menggapai impiannya itu, karena tidak ada cukong, tidak ada taipan, tidak ada mafia yang kasih dana. Nah ini pikiran goblok, bin putus asa, bin pekok, ya, bin dungu. Ya. Seolah-olah nasib kita umat dan bangsa ditentukan oleh tadi itu MCT, ya, mafia, cukong, taipan. Ini kan sudah berlebihan. Ya. Jadi mari kita betul-betul kita mantapkan langkah kita, sahabat-sahabatku. Saya sudah tua, saya belum tua Bangka, sudah tua, ya. Jadi masih tua Belitung lah ya, belum tua Bangka itu. Saya sudah 78 tahun, ya. 78 tentu untuk Indonesia sudah ya, lumayan tua, ya. Tapi di tengah-tengah ketuaan saya ini, ya, saya sepertinya ya itu yakin bahwa kekalahan kita dulu itu akan menjadi kemenangan tertunda. Ya. Memang kita dulu kalah, ya, karena dikalahkan. Ya. Sebagai contoh, ketika Pilpres saya itu menang 76% di Aceh. Ya. Tapi supaya tidak buat malu pemerintah pusat, kemudian dikurangi 20%, tinggal 56. Ya. Jadi kayak gini ini berlangsung, ya, sehingga nanti insya Allah kalau menjelang Pileg dan Pilpres, Partai Umat akan mengajak partai-partai lain yang punya ahli IT, ayo KPU, ayo Presiden, ayo Mendagri, ayo Kapolri, kita buka bersama-sama software dari komputer, dari aplikasi yang dipakai oleh KPU itu. Ya. Karena saya yakin seyakin-yakinnya bahwa yang diumumkan hasil akhir pemilu dan Pilpres itu terjadi manipulasi. Ya. Saya dikata menuduh, memang saya menuduh, ya. Tapi mari kita buka bersama-sama. Saya bukan ahli IT, ya, tapi saya tahu logikanya bahwa semua itu dalam proses itu tidak harus pitch in, pitch out, ya. Tidak harus yang keluar sama dengan yang data masuk, bisa di otak-atik itu ya, oleh ya bukan tidak pernah ahli sekali ya. Saya diberitahu teman dari Malaysia, Pak Amin. Jadi ada teman saya dari Kuala Lumpur yang mencoba menawarkan sistem IT yang bisa digunakan oleh KPU Indonesia. Kemudian kebetulan boleh melihat apa yang dipakai KPU sebelumnya, maka dia mengatakan memang terjadi sebuah ketidakjujuran, bahkan manipulasi yang luar biasa. Ini pun insya Allah oleh Partai Umat harus kita akhiri. Nah, jadi saya dengan ini menyampaikan, mari sejak hari ini, ya, tadi Ketua DPW mengatakan ya, sejak hari ini juga masing-masing sudah berkreasi apapun, ya, tapi yang kemudian bisa merangkul umat, ya, dari manapun datangnya. Ini adalah partai yang betul-betul tanpa beban. Ketua umumnya juga masih milenial. Saya juga senang sekali tadi Bapak Ketua MBB mengatakan
sebagian besar anggota DPW pun juga tetap masih milenial, ya, di bawah 50 tahun. Ya. Apalagi kita melihat tadi yang garda itu juga semua muda, sebagian besar permata umat juga masih muda. Ya. Nah, jadi ini insya Allah kita akan diberi pertolongan oleh Allah. Sekali ini insya Allah kita mendapatkan kemenangan yang tertunda. Ya. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, huwal khaliqul bari'ul musawwir. Segala pujian dan sanjungan kami ucapkan kepada, karena Engkau Maha Pencipta, baik bumi, langit, dan semua isinya. Engkau Maha melepaskan kami dari rasa ragu-ragu, rasa was-was, dan rasa takut, kecuali hanya kepada-Mu. Engkau Maha membentuk rupa yang menciptakan kami manusia melebihi ciptaan-Mu dari ciptaan yang lain. Ya Rahmanur Rahim, karena kasih sayang-Mu kami hadir dalam acara pelantikan pengurus MPPW Partai Umat, DPW Partai Umat Bangka Belitung, DPW Permata Umat, DPW Garda Umat Bangka Belitung, DPD Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara ini muwajahah yang barokah, pertemuan yang penuh dengan keimanan, silaturahmi yang diridhoi ilahi. Ya Allah, ya Fattahul Basit, Engkau pembuka rahmat, bukalah pintu rahmat untuk kami, agar kami lempang berjalan ke arah itu dalam keberhasilan. Engkau Maha lapangkan jalan kami ya Allah, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ya Allah, ya Ali, ya Hafiz, tinggikan dan angkatkan derajat kami sehingga kami sama dan bisa menyamai saudara-saudara kami, hamba-Mu yang Engkau cintai. Ya Allah, peliharakan diri kami dari sifat sombong, sifat tercela, dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya Allah, ya Muhyi, ya Mubdi, ya Rabbana, jadikan hidup dan kehidupan kami kehidupan orang-orang yang mulia, dan jadikan mulainya kegiatan kami ini dengan kegiatan kebaikan. Hidupkan Indonesia ya Allah, hidup dengan penuh kekeluargaan, aman damai, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Terima kasih kami aturkan kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Nazri yang telah memimpin doa untuk kita pada siang hari ini. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, dengan akhirnya pembacaan doa tadi, maka selesai sudah acara pelantikan pengurus Majelis Pengawas Partai Umat Wilayah Bangka Belitung, Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Bangka Belitung, Dewan Pengurus Daerah Partai Umat Kota dan Kabupaten Seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2021 hingga 2025 yang dilaksanakan pada hari ini, maksud kami yang telah dilaksanakan pada hari ini Ahad tanggal 27 Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Januari tahun 2022 Masehi bertempat di Sol Marina Hotel, Jalan Raya Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk menutup pertemuan ini, tunggu semampai batangku ini, mari letakkan jangan dibelah. Karena telah usainya acara ini, mari bersama kita melapaskan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buah selasih, buah rambutan ditata di atas bebatuan. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Jika Tuhan memberi buah, jangan dimakan sendirian. Jika ada hilaf dan salah, saya Heni selaku pembawa acara pada hari ini mohon dimaafkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mengundang